warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Indriani Arianto dengan NIM 204020009. Di sini saya akan menjelaskan sekilas tentang Otoritas Jasa Keuangan guna memenuhi tugas UTS mata kuliah Ekonomi Moneter dan Kebanksentralan. Baik teman-teman, bicara soal ekonomi pasti kebanyakan tentang keuangan, bank, dan sebagainya. Nah, kalian pernah nggak kepikiran kenapa ya kita bisa percaya untuk menabung sebagian uang kita di bank? Bagaimana jika suatu saat terjadi pencurian atau penipuan dari pihak bank? Lalu, apakah uang kita hilang? Apakah kita harus menanggung rugi? Sebelumnya, kita mempelajari bahwa Bank Sentral atau Bank Indonesia akan melakukan pengawasan terhadap bank lembaga penyediaan layanan keuangan. Namun, karena kini fungsinya telah dialihkan, sekarang kenalan lagi dengan salah satu lembaga keuangan Indonesia yang menjalankan fungsi ini, yakni Otoritas Jasa Keuangan yang biasanya disingkat sebagai OJK. OJK dan Bank Indonesia ini saudaraan loh. Bedanya, BI perannya sebagai bank sentral yang meregulasi kebijakan moneter, sementara OJK adalah lembaga khusus untuk mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan perbankan. Nah, untuk menjawab pertanyaan sebelumnya, ternyata kita bisa tenang dan tidak perlu khawatir menabung di bank, karena kecurangan tidak akan terjadi selama bank tempat kita menabung diawasi oleh OJK. Pernahkah kalian memperhatikan bahwa ternyata logo OJK selalu terdapat di bawah logo bank maupun lembaga keuangan lainnya? Hal ini karena seluruh lembaga jasa keuangan di Indonesia diwajibkan untuk terdaftar dan diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Kenapa harus begitu? Yuk cari tahu apa sih sebenarnya OJK itu. Simak penjelasan berikutnya ya. Nah, selanjutnya pembahasan pertama saya akan menjelaskan tentang Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang, dan pengaturan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan. OJK ini dibentuk untuk mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh, sehingga meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011, yakni berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa. Lebih lengkapnya lagi, OJK ini dibentuk berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran. Seperti yang dapat terlihat dari definisinya, fungsi utama OJK adalah menyelenggarakan sistem peraturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Pembahasan yang ketiga yaitu fungsi dan tujuan OJK. Fungsi dari OJK yaitu sebagai lembaga pengawasan, OJK menyelenggarakan sistem peraturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Oleh sebab itu, segala kegiatan yang dilakukan oleh bank dan lembaga penyedia jasa keuangan akan diawasi, dan OJK akan menjamin keamanan bagi para konsumennya. Tujuan dari OJK adalah kegiatan jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Pembahasan yang terakhir yaitu wewenang Otoritas Jasa Keuangan. Sama seperti lembaga lainnya, OJK pun memiliki wewenangnya sesuai dengan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. Wewenang tersebut dikelompokkan menjadi 4 aspek, meliputi yang pertama pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank, yaitu yang pertama perizinan pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi, dan akuisisi bank, pencabutan izin usaha bank. Dan yang kedua kegiatan usaha bank, yaitu sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. Yang kedua, pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank, meliputi yang pertama, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan, modal minimum, batas maksimum, pemberian kredit, rasio peminjaman terhadap simpanan dan cadangan bank. Yang kedua yaitu laporan bank terkait dengan kesehatan dan kinerja bank. Yang ketiga, sistem informasi debitur. Yang keempat, pengujian kredit atau credit testing. Yang terakhir yaitu standar akuntansi bank. Aspek yang ketiga yaitu pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank,
Yang pertama, manajemen risiko. Yang kedua, tata kelola bank. Yang ketiga, prinsip mengenal nasabah dan anti pencurian uang. Yang terakhir, pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan. Aspek yang terakhir yaitu pemeriksaan bank. OJK dalam menjalankan fungsi pengawasan pada bank dilakukan dengan strategi pada dua jenis pendekatan, yakni pengawasan tidak langsung atau off-site supervision dan pengawasan langsung atau on-site examination. Cara ringkas, dijelaskan bahwa pengawasan tidak langsung merupakan tindakan pengawasan dan analisis yang dilakukan berdasarkan laporan berkala atau regulatori. Sementara pengawasan langsung yakni melakukan pemeriksaan pada bank untuk meliputi dan mengevaluasi tingkat kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku. Baik, di sini saya akan menambahkan visi misi dari OJK. Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawasan industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan. Misi OJK yaitu mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Yang kedua, mewujudkan sistem keuangan, dan yang terakhir yaitu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Oke guys, bagaimana? Apa kalian sudah mengetahui seputar tentang otoritas jasa keuangan? Buat yang sudah menonton dari awal, boleh dong untuk like, share, dan subscribe channel saya. Semoga dari penjelasan video kali ini bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.